Ya, halo guys, berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Mungkin teman-teman kayaknya ada yang sudah tahu, bukan sudah tahu lagi, tapi teman-teman pasti sudah mengenal sama ransomware yang satu ini. Ya, lihat dari judul pasti teman-teman sudah mengingat dengan tragedi tahun 2017 yang dimana banyak banget komputer-komputer perusahaan, bahkan komputer-komputer beberapa instansi pemerintahan itu terkena ransomware ini. Ya, namanya adalah WannaCry. Nah, saya sudah pernah sebenarnya membuat video WannaCry, mencobanya di 5 tahun kemudian, yaitu sekitar tahun 2022. Linknya bisa teman-teman cek aja di kolom deskripsi. Teman-teman bisa lihat ya videonya ya, walaupun banyak kata-kata ya gesianya di situ ya. Nah, tapi sekarang saya akan mencoba kembali virusnya di tahun 2025, 3 tahun setelah saya bikin yang pertama. Nah, kurang lebih kayak gimana sih kira-kira tampilannya kalau misalnya kita coba di tahun 2025 dan di Windows 11? Ya, mungkin beberapa teman-teman kayaknya ada yang udah mencoba, tapi sekarang kita akan coba secara bersama-sama dalam video kali ini. Oke, teman-teman sudah bisa lihat ya. Di sini seperti biasa kalau misalnya saya mencoba ransomware, pasti akan ada file tumbal dalam tanda kutip ya. Ya, ini semua cuman file contoh ya. Mungkin anggap aja sebagai teman-teman gitu ya. File yang sangat penting gitu. Nah, seperti contohnya nih, di sini saya memiliki ada installer 7-zip. Terus juga ada RAR atau zip dari si virusnya itu sendiri. WannaCryptor atau mungkin bisa dibilang WannaCry gitu ya. Terus juga ada beberapa file dokumen yang mungkin ini entahlah ini adalah pekerjaan skripsi dari teman-teman. Terus juga ada di sini foto yang mungkin tidak akan bisa di-download ulang kalau misalnya teman-teman ya kehilangan gitu ya fotonya. Terus juga ada beberapa proposal atau mungkin ada pengajuan dan lain sebagainya yang teman-teman sangat butuhkan. Terus juga ada beberapa kenangan-kenangan walaupun kualitasnya jelek dan segala macam. Terus juga ada foto yang mungkin ini ya memorable untuk teman-teman. Terus juga ada di sini beberapa foto-foto kenangan lagi yang tidak akan bisa dihilangkan atau mungkin bisa dibilang kalau misal hilang sudah tidak akan bisa dikembalikan. Terus juga ada beberapa mungkin file desain atau segala macam yang mungkin teman-teman ini tidak bisa untuk dapatkan lagi atau ini butuh usaha keras gitu. Terus juga ada video di sini yang dimana teman-teman harus gitu ya punya gitu. Kalau teman-teman nggak punya mungkin sudah hilang dan tidak bisa dikembalikan lagi. Terus juga ada beberapa desain juga teman-teman di sini. Terus juga ada mungkin foto-foto dari teman-teman dan contohnya mungkin kurang lebih seperti itu gitu ya. Nah, sekarang kita akan langsung lihat saja dari virusnya. Ini dia virusnya. Sepertinya saya tidak usah melihat propertiesnya terlalu jauh karena kurang lebih ini akan sama. Dan di sini file description-nya Digspark. Teman-teman mungkin kalau misalnya lihat yang di video sebelumnya apakah sama atau beda? Nah, sekali lagi, ini bisa diubah semuanya. File description maupun original file name-nya ini bisa diubah semuanya ya. Jadi tetap intinya ini adalah WannaCry. Sekarang kita akan langsung coba di Windows 11 kira-kira apa yang akan terjadi. Dan langsung tiba-tiba berubah dan teman-teman bisa lihat ya. Oke. Ransomware found. Tadi mungkin teman-teman bisa kelihatan ya. Di bagian belakang saya langsung tiba-tiba ada tulisan ransomware found. Dan kita langsung disambung dengan wallpaper seperti ini. Yang dimana wallpaper ini ciri khas WannaCry banget gitu. Nah, ini kenapa kok tampilannya seperti ini? Ya, ini sebenarnya sedang memunculkan UAC, bisa dibilang user account control, yang dimana kita akan menjalankan si timernya seperti biasa. Tapi di sini kok agak nge-lag ya. Saya juga nggak tahu nih. Kenapa kok tiba-tiba nge-lag kayak gini nih? Tiba-tiba menghitam seperti ini ya. Sekarang kita coba dulu deh. Untuk kita tuh. Oke. Kita yes. Baru muncul ternyata. Kita yes. Dan apakah jendelanya akan muncul? Tiba-tiba jendela yang khas dari WannaCry-nya. Kita tunggu terlebih dahulu. Tapi yang pasti, teman-teman sudah lihat ya. Semua filenya di sini akan langsung dienkripsi. Tapi beberapa file ternyata ada yang tidak dienkripsi loh. Nih, kita lihat ya. Foto desain ini, kalau nggak salah ini foto kartu nama. Tiba-tiba langsung seperti ini. Mungkin teman-teman ada yang bilang, coba bang ganti ekstensinya. Eits, teman-teman harus tahu. Kita lihat dulu dari propertiesnya. Ini PNG. Ini file tidak berubah, ini PNG. Tapi ketika kita klik 2 kali, ya tampilannya langsung seperti ini. Filenya langsung rusak, tidak bisa untuk dibuka. Ya, itulah. Makanya kenapa bisa dibilang merusaknya dari si ransomware adalah kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita coba lihat lagi nih ya. Kalau lihat dari foto ini nih, ini foto orang nih kalau nggak salah. Nah, ini juga sama, tidak bisa.
Tapi kok saya heran nih, di sini tampilan dari docknya kayak nggak berubah ya, karena saya tidak menginstal Office ya. Coba kita buka, apakah bisa? Dan langsung berubah. Padahal ini isinya adalah tentang penjelasan sticky notes itu adalah desktop notes application yang ada dari Windows 7 ya. Saya sudah bilang seperti itu ya. Tapi di sini tiba-tiba langsung hilang. Nah, tidak usah jauh-jauh deh. Kita coba lihat ini file proposal. Tiba-tiba langsung seperti ini semuanya. Jadi teman-teman yang kena ransomware pastinya panik. Oh, pasti. Apalagi kalau file tersebut tidak bisa di-download. Ya sudah, akan selamanya hilang atau mungkin selamanya akan seperti ini. Gitu ya. Terus kalau misalnya kita lihat lagi dari file-file foto-foto lain juga tuh, tiba-tiba langsung hilang seperti ini. Kalau misalnya kita lihat di sini banyak banget file-file yang ada WNRY, WNRY, WNRY dan lain sebagainya. Ini adalah file sisa-sisa atau mungkin bisa dibilang adalah file yang akan disimpan gitu ya di dalam desktop kita oleh si WannaCry-nya itu sendiri. Dan udah, tampilannya akan kurang lebih seperti ini. Akan banyak window batch file. Kalau misalnya kita klik 2 kali, apa yang akan terjadi? Misalnya ini saya coba ya, klik 2 kali, tidak terjadi apa-apa. Terus juga kalau misalnya kita lihat buka tax data, ini tiba-tiba langsung ada nih tax data. Tax data ini bawaan dari si WannaCry-nya, tiba-tiba langsung ada di desktop kita seperti ini. Ya, tuh, langsung tiba-tiba ada file-file baru yang kita tidak tahu ini fungsinya untuk apa gitu. Dan ya, saya menggunakan Windows 11 versi 24H2, tapi kok kenapa jendela dari si WannaCry-nya nggak muncul-muncul nih? Harusnya muncul kan? Setelah terinfeksi tiba-tiba langsung muncul, tapi ini tidak sama sekali. Ini kayak tidak muncul sama sekali. Nah, ini file wallpaper dari si WannaCry-nya. Itu ya. Tuh. Tapi di sini yang tidak dienkripsi ternyata adalah ini. File zip ternyata dienkripsi. Ya, file zip-nya juga ternyata dienkripsi. Jadi ini langsung error tiba-tiba. Padahal tadi saya bisa buka dan mengekstrak file dari virusnya. Tiba-tiba langsung hilang seperti ini. Terus kalau misalnya kita coba buka zip, apakah bisa? Colornya? Nah, kebanyakan file-file dari ransomware itu tidak akan mengenkripsi file dari exe. Saya juga nggak tahu kenapa kok seperti ini kebanyakan. Salah satunya adalah WannaCry ternyata tidak mengenkripsi. Seperti itu ya. Oke, ternyata setelah saya tunggu lama, ini coba kita cek dulu videonya ya. Tuh, ini video langsung tiba-tiba error ya. Tadi padahal bisa ya itu videonya. Mungkin trailer film itu tadi padahal isinya. Seperti itu. Oke, mungkin ini ditunggu lama kayaknya nggak muncul-muncul ya jendela WannaCry-nya. Saya coba untuk restart terlebih dahulu PC-nya ya. Apakah bisa? Sekarang kita coba restart dulu ya. Oke, saya menggunakan VMware di sini jadi aman ya, tidak ada PC asli yang tersiksa dalam tanda kutip seperti itu ya. Saya menggunakan VMware di sini jadi aman dan tenang. Ransomware tidak akan merusak sistem, tidak akan membuat Windows teman-teman itu menjadi rusak. Master boot record di replace nggak akan mungkin semuanya seperti itu dan akan normal. Cuma sekali lagi, file teman-teman itu akan tiada. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat dulu, tunggu dulu, apakah jendela WannaCry yang ada waktunya itu yang sekitar berapa jam, berapa puluh jam itu harusnya muncul ya. Seharusnya sih. Tapi untuk sekarang ini kayaknya masih belum muncul nih. Apakah Windows 11 memang tidak support untuk dari si tampilan dari WannaCry-nya? Nah, coba sekarang saya akan tunggu dulu. Karena tadi juga sambil menunggu ternyata nggak keluar-keluar, saya akan jeda dulu videonya. Ya, saya setelah kurang lebih mungkin 5 menit ya, saya sudah tunggu. Ternyata jendelanya juga masih nggak muncul-muncul juga. Ya, jadi teman-teman mungkin ada yang berpikir ya, berarti Windows 11 ini WannaCry-nya tidak support. Bukan seperti itu. WannaCry tetap akan berjalan. Karena kenapa? Buktinya ya file-file kita semuanya terenkripsi. Tapi kenapa kok jendelanya tidak muncul? Tadi mungkin teman-teman tahu ya, sadar ya, ketika saya jalankan dari si WannaCry-nya tiba-tiba langsung Windows Security itu langsung mengeluarkan peringatan, yaitu apa? Ransomware found. Ya, dari situlah akhirnya tindakan cepat dari si Windows Security-nya itu langsung menghapus dari file-file yang berkaitan dengan ransomware-nya. Ya mungkin kalau sampah-sampah seperti ini tidak dihapus ya karena tidak membahayakan. Tapi ini adalah file-file yang membahayakannya seperti file exe-nya ya. Mungkin bisa dibilang programnya yang akan memunculkan jamnya itu. Nah, itulah yang dianggap berbahaya. Jadi langsung tiba-tiba dihapus oleh si Windows Security-nya atau Windows Defender, mungkin bahasanya seperti itu. Teman-teman mungkin ada yang bertanya, tadi saya tidak matikan dari si Windows Security-nya ya. Saya matikan.
Saya matikan, bener-bener saya matikan. Tapi canggihnya dari Windows Security, apalagi Windows 11 itu adalah walaupun kita matikan antivirusnya, tapi dia ternyata masih tetap ada aktif sedikit gitu. Yang mengakibatkan ya akhirnya dari si WannaCry-nya ini jendela yang biasanya itu tidak akan muncul. Jadi akhirnya kenapa? Seperti itulah. Jadi sebenarnya intinya adalah bagi teman-teman yang mungkin masih khawatir dengan Windows teman-teman apakah aman dari virus atau enggak, sebenarnya Windows Security itu sudah cukup untuk penggunaan teman-teman pribadi ya, bukan untuk server atau segala macam ya. Tetap kalau untuk penggunaan pribadi sebenarnya aman banget. Cuman sekali lagi tergantung dari teman-teman sendiri. Apakah teman-teman suka menginstal crack, aktivator yang harus mematikan dulu antivirusnya? Disitulah letak bahayanya. Jadi teman-teman harus hati-hati terhadap tingkah laku teman-teman sendiri. Walaupun antivirusnya sudah kuat, tapi kalau teman-teman ceroboh, teman-teman mematikan antivirusnya terus membuka aktivator yang kita nggak tahu isinya. Nah, disitulah teman-teman akan bisa tersusupi oleh virus. Entah itu ransomware, entah itu malware, entah itu trojan, entah itu apa, pokoknya mah apapun itu, teman-teman tetap harus waspada. Seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jadi kesimpulannya adalah di Windows 11 tahun 2025 WannaCry masih tetap efektif. Walaupun efektifnya memang hanya setengah, yaitu hanya mengekripsi filenya saja, tapi jendelanya tidak muncul. Udah, hanya seperti itu saja ya. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga gak bisa berkembang. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time.